Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, dan Engkau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, bersamaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Mungkin firman Allah itu telah menjadi distorsi dalam hidup kita, berebek, atau juga semacam random noise, jadi tidak beraturan. Pokoknya terlalu banyak grup WA yang mengirimkan renungan harian, gitu. Terlalu banyak kita bisa membuka YouTube, kita bisa membuka media sosial tentang firman Tuhan. Terlalu mudah untuk membuka kitab suci dari smartphone kita. Kekhawatirannya adalah bahwa sedemikian mudah untuk mengeksplorasi siapa Allah bagi kita dan untuk memperdalam iman kita, malah kita tidak melakukan apa-apa. Bisa loh ya, karena terlalu terbiasa beribadah, lalu ibadah itu hanya semacam otomatisasi yang memang aku melakukannya itu dan selesai merasa ayam. Tetapi kalau ditanya tadi ibadahmu, kamu menemukan apa? Menemukan apa ya? Tadi firman dari mana? Dari mana ya tadi itu ya? Kita lalai karena terlalu simpang siur. Bahkan kemudian kita tidak berani untuk mengeksplorasi, memperdalam, melihat dengan sungguh-sungguh firman Tuhan hari ini, merenungkan dan merasakan sentuhan Allah ketika kita membacanya atau merenungkannya. Mudah-mudahan ini adalah kekhawatiran yang tidak benar. Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika seseorang memutuskan atau tetap mantap mengimani dalam agama tertentu, apa sih yang pertama-tama menjadi langkah hidup entah agama apapun? Pasti langkah pertama itu adalah berpegang pada kitab suci. Lingkungan menghadiahi kitab suci pada yang baptis. Keluarga menghadiahi kitab suci ketika anaknya masuk seminari. Kita menghadiahi kitab suci ketika orang menghadap Tuhan. Apa itu kitab suci? Kita tahu bersama. Di dalamnya adalah Allah yang berfirman. Allah yang menyatakan siapa Dia. Allah yang menyatakan aku mencintaimu. Allah yang menyatakan aku mengutus engkau. Di sana kita menemukan Allah dan diri kita di hadapan Tuhan. Maka ketika kita semakin mendalami kitab suci, sekarang Anda bisa searching Matius itu siapa, Lukas itu siapa, kisah Lukas 10 itu latar belakangnya apa, orang Samaria itu siapa, kok dipuji Tuhan melakukan menolong sesama dan bukan orang Farisi. Levi itu siapa? Anda bisa menemukannya semua dengan belajar sendiri. Belajar sendiri.
Dulu sebelum ada media sosial dan handphone yang semacam ini, kita menjadi maju hanya ketika kita menjadi katekumen. Sesudah katekumen, kursus komuni pertama. Sesudah komuni pertama, persiapan krisma dan seterusnya. Sekarang kapanpun, dimanapun, iman harus menjadi milik sendiri. Bukan karena orang tua lagi, bukan karena lingkungan, tetapi aku menjadi Katolik mendarat dalam, memang aku Katolik. Dan seperti apa sih menjadi Katolik? Explore lah, surfing lah di banyak informasi di media sosial dan di berita-berita online. Banyak sekali pembelajaran itu, saudari-saudari. Dan hampir setiap orang mempunyai buku elektronik seperti ini. Kita semua mempunyai. Bahwa seseorang dibentuk untuk melakukan yang terbaik dalam hidup, dibentuk seperti orang Samaria, pasti orang itu sangat paham dengan firman Allah yang sebenarnya. Banyak orang yang baru beragama atau baru mendalami agama, kemudian malah tingkahnya aneh-aneh, malah sengit karo wong liya, malah sengone tangga dadi dijudak, mergo beda agama, mergo beda aliran dan seterusnya. Malah kemudian ketemu wong warna-warna ketika belum mengendap dan sungguh-sungguh mengalami Allah yang sesungguhnya, dia baru kerkel-kerkel belajar untuk menemukan siapa sesungguhnya Allah pencipta semesta ini. Maka saudari-saudara, kalau kita, saya dan Anda adalah orang yang mempercayai Tuhan dan beragama, pertama-tama yang harus dieksplorasi adalah firman Tuhan. Nah, kitab pertama hari ini adalah kitab Ulangan yang menyatakan, memberi keberanian pada setiap orang untuk berani mendekati firman, mendengarkannya dan melaksanakannya. Dikatakan, dengarlah suara Tuhan Allahmu, berpeganglah pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat ini. Berpegang dan pada perintah dan ketetapan Tuhan. Jadi melaksanakan firman Tuhan. Dan berbaliklah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Jadi beriman itu jangan minggering-minggering. Tapi aku ngimani Gusti Yesus dan itu saya pegang dan itu sungguh-sungguh hidup dalam diriku dan itu aku wartakan, aku ceritakan bahwa memang aku ini penderet dalam Gusti yang hidupku dibentuk oleh firman Allah. Nek panjenengan krasa aku ki wong apik ya mergo Gusti, ngono lho. Cara-cara carane iki awake dhewe memberi kesaksian. Jenengan kok becik to kok mboten beda-bedake. Nggih niku Gusti kula, Gusti Yesus Kristus. Kula maos sabda dalem. Tuh, bagus sekali kan? Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Saudara-saudara, jadi penderet dalam Gusti Yesus ki angel ora. Nek panjenengan itu jadi manusia yang lumrah lho ya. Artinya apa sing panjenengan yakini sebagai baik dan benar panjenengan lakukan untuk sesama, ya kuwi Katolik, ya kuwi penderet dalam Gusti. Bahkan itu pun dilakukan oleh orang yang tidak mengenal Allah tetapi menjadi yang lumrah karena ada suara hati yang membisikkan kebaikan dan kebenaran pada diri setiap orang. Apalagi kalau kita beriman pada Allah. Saya disuruh nindakake bab kabecikan aweh paseksen marang pepodo. Otomatis kalau saya nyengit wong liya, ngancam mateni wong liya, kira-kira tindakan kuwi ora miturut agama Katolik ning miturut manungsa. Salah apa bener? Salah, mantep.
Rasa nggo iman kapercayaan apa meneh apalagi kita beriman pada Allah yang memang mengajarkan hal baik dan benar. Maka saudari-saudara, dari mana kita diteguhkan bahwa aku harus melakukan yang baik dan yang baik itu adalah A atau B dan yang buruk itu adalah C atau D? Dari firman Allah yang menjadi dasar. Rama jane nek kula nulung tangga kula ning beda agama niku pareng napa mboten to? Wacanen ngono to. Kitab Lukas bab 10 bab wong Samaria sing baik hati. Lho ana dasare kitab suci malah ini. Walaupun kita tahu dari hati nurani itu pasti baik. Tetapi seringkali bahkan dianggap buruk justru karena sedang belajar firman. Bujul kok banget to ya. Jangan sampai berhenti di situ, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara-saudari, saya kemarin mengunggah di YouTube tentang judul itu kan harus sensasional. Jadi saya membuat judul sensasional begini. Orang muda tidak Katolik lagi. Sing delok akeh. Saiki 2900 sing delok. Terus banyak komentar-komentar. Saya menceritakan dalam diskusi di pastoran dengan tamu, saya syuting, kemudian kita bercerita tentang keprihatinan bahwa sekali lagi banyak keluarga yang saya temui 2 hari beruntun saya menguburkan jenazah dan itu adalah satu-satunya yang masih Katolik yang wafat itu di Wonogiri ini. Anak-anak mantu cucu wis ra Katolik kabeh berturut-turut dan artinya saya mungkin sudah 5 kali lebih mengalami itu bahwa keluarga itu tinggal gotang satu-satunya dan itu pun meninggal jadi habis. Saya berpikir pasti ada banyak alasan untuk tidak mengimani iman kekristenan. Oke dalam arti happen sudah terjadi. Tetapi satu hal yang saya kira baik terus menerus dilakukan dalam keluarga adalah mentradisikan, mengolah, mengeksplorasi, mendalami firman Tuhan bersama seluruh anggota keluarga. Itu bisa dilakukan ketika makan bersama, ketika menjelang tidur, ketika pagi sebelum budal sekolah dan kerja dan seterusnya. Sangat mungkin mengambil waktu 10 menit. Atau bahkan kalau paling simpel nyetelke renungan harian sapa atau firman yang diuraikan oleh siapa yang kita cari di media kita yang selalu kita pegang kemana-mana. Memprihatinkan dan banyak orang yang berkomentar itu juga di daerah saya Romo itu di tetangga saya juga begitu bahwa banyak dalam keluarga itu mereteli. Tentu saja juga banyak yang masuk ya kan, tetapi saya sedang bercerita tentang keprihatinan. Jadi tentang mereteli itu tadi loh kadang. Nah, kalau sejak semula kita menanamkan firman dan terus-menerus tanpa lelah dan tanpa bosan, walaupun memang sering bosan tentu saja, sering frustrasi dan kecewa dan khawatir, lumrah ning mengalahkan itu untuk terus berkobar, mengajak keluarga kita terus-menerus mendasarkan hidup pada firman dan doa, sangat mungkin kita menjadi pribadi-pribadi Katolik yang mengendap, yang matang, yang memang kuat untuk menjalani kehidupan bersama orang lain. Ayo, mungkin ini anjuran seperti suara di padang gurun, tetapi mudah-mudahan tidak, bahwa hari ini firman Tuhan mengajak kita untuk mendekatkan diri pada firman, karena firman itu tidak jauh. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu hari ini tidak terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya sehingga aku berkata, siapakah yang akan naik ke langit dan mengambilnya bagi kita dan memperdengarkan kepada kita supaya kita melakukannya. Firman itu ada di dalam hati, firman itu ada di dalam kitab suci, firman itu bahkan selalu Anda dan saya genggam kemana-mana.